puja dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan taufik, hidayah, kesehatan, kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Bina zulmatil nur. Mudah-mudahan dengan acara ini kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sekalian yang saya hormati, berdirinya saya di sini ingin membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga ceramah agama, keempat penutup, dan kelima seterusnya. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Saryanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong Bang. Biar video kan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita sebagai pendengar dan yang membaca mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara ketiga yaitu ceramah agama. Ceramah yang pertama yang akan dibawakan oleh saudari Dila Anggriani dari kelas 10. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Surabaya naik kereta, tak lupa beli semangka. Jawab salam saya yang semangatnya, biar nanti dapat surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru-guru yang hadir pada acara hari ini, tentu dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Yang saya hormati para undangan dan teman-teman yang saya sayangi, dan yang terakhir yang saya hormati dan saya banggakan diri saya sendiri karena telah berani tampil walaupun dalam keadaan rasa gugup, ragu dan kegetaran ini untuk menyampaikan sedikit ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap jumpa di ruangan yang insya Allah penuh barakah ini. Selawat beriringkan salam senantiasa kita sanjungkan kepada seorang insan pilihan, sarjana tanpa gelar, kepada orang kafir yang tak gentar. Siapa dia? Yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salim mabarik alaih. Berdirinya saya di sini bukan karena tak diberi kursi, tapi untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul cara mencintai Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apakah hadirin di sini tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah? Yang pertama, kita harus mengenal beliau itu siapa. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal beliau itu siapa. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Ialah khatam al-Nabi, penutup para nabi. Tak ada lagi para nabi dan rasul setelahnya. Dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkumpul akhlak dan sifat-sifat yang mulia. Contohnya, satu, rendah hati, lemah lembut, jujur, sabar dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
demikian, begitu pula jika kita ingin mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Salah satu bukti bahwa persaksian yang telah kita ucapkan melalui dua kalimat syahadat dalam mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta kita kepada yang lain. Artinya, cinta yang kita berikan kepada yang selain Allah dan Rasulnya tidak membenarkannya. Contoh, kita cinta kepada teman kita, bukan? Nah, ketika teman kita itu meminta sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya, kita tidak akan memenuhinya. Kita bahkan akan mungkin memberikan beberapa nasihat bahwa hal itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bisa kita lihat dari berbagai sosmed, televisi, bahkan lingkungan sekitar pun banyak sekali remaja-remaja yang lebih mengidolakan artis pujaan mereka sampai fotonya ditempel di dinding, di lemari, bahkan kamarnya pun penuh dengan tempelan foto-foto idolanya. Bukan itu saja, bahkan sampai ada yang meniru gayanya, rambut dicat warna-warni persis kayak pelangi, celana bolong sana sini, bahkan tak malu memakai baju yang belum jadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar senantiasa beriman kepadanya dan Rasulnya. Tetapi mirisnya zaman sekarang, mereka lebih mengidolakan artis pujaan mereka sampai ia lupa bahwasanya kita mempunyai seorang pemimpin hidup, pedoman hidup, suri tauladan. Siapa dia? Yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bunyinya di sini Bang, siapa idolanya? Reza Arabkah atau sebutingnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hatilah dengan inisial R, omongan edit setia sulit. Yang latinya inisial R jangan tersinggunglah. Ini kalian aja, jangan dibawa serius. Ini kan sudah dikepastian sakit tempatnya. Kembali lagi ke materi kita, yakni cara mencintai Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tua, dan manusia lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iman yang diinfakkan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya, jika di antara kita ada yang mencintai seseorang di atas cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam, namun dia berdosa, karena yang diinfakkan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi kita semua untuk mencintai Nabi Muhammad SAW di atas cinta kepada siapapun dan segala apapun. Karena faktor penyebab kita cinta kepada orang lain ada tiga. Yang pertama, faktor fisik atau lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Dan yang kedua, faktor batin atau internal. Misalnya karena kesolehan atau tingginya ilmu seseorang. Dan yang ketiga, faktor besar. Ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah dengan tingkatnya yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau seandainya ibu kita telah menjalankan tugas tanpa berkurang satupun, memberikan cintanya dengan sepenuhnya, tak pernah merasa capek, tak pernah lelah dengan berbagai kenakalan kita, apalah artinya jika di akhirat kita tidak bisa masuk surga? Semua itu akan sia-sia, tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga. Maka sudah saatnya
Selanjutnya dari Subhanaskori dari kelas 11, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dan saya hormati Pak Abdul Qadir Hasan selaku Ketua Yayasan, dan yang kami hormati juga Pak Junaidi selaku Kepala Sekolah An-Nadawa Ihsan, serta Bapak Ibu Guru yang hadir di tempat ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi. Semoga acara ini bisa menjadikan sarana diturunkannya taufik juga hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in dan tabi'in, juga mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan terlahirnya sosok manusia yang agung dari rahim ibunda Siti Aminah, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal tepatnya beliau terlahir, yang mana di bulan Rabiul Awal ini populer dengan sebutan bulan Wulud, karena di bulan Rabiul Awal ada momen hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau biasa disebut Maulid Nabi. Para hadirin rahimakumullah, esensi dari Maulid Nabi bukanlah hanya sebatas penggelaran seremonial saja, melainkan untuk mengupgrade di mana kita selaku umat Islam menambah keilmuan, juga meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu juga, momen Maulid Nabi ini bisa dijadikan sarana untuk memahami sejarah Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam, agar kita tahu seperti apa sunnah beliau, sehingga kita selaku umat Islam tidak keliru dalam memahami dan menjalankan sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang harap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penerangan kepada kita bahwa terdapat suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Dengan membuka lembaran surah Nabi, diharapkan kita dapat mencontoh perilaku Rasulullah, bahkan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin rahimakumullah, mengapa kita harus mencontoh Rasulullah? Yang pertama, jelas dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33, Rasulullah adalah contoh yang baik bagi kita, yang patut kita contoh. Contoh Allah dan barat yang senantiasa akan menghancurkan Islam. Zaman modern ini banyak terjadi kasus, apalagi terhadap para remaja. Banyak remaja-remaja Muslim yang buta akan surah Nabi, sehingga mereka lebih mengidolakan artis-artis yang mereka sukai ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil agak-agaknya mereka mengikuti gaya hidup artis yang jauh dari tuntunan syariat Islam, mulai dari sana sampai ke pola hidup sehari-hari. Betul nggak teman-teman? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang kedua,
semua orang di dalam kehidupan ini mempunyai akhlak yang baik. Orang tua ingin mempunyai anak yang berakhlak baik. Bapak guru, ibu guru ingin agar anak didiknya mempunyai akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa inna kala Allah khuluqan azim. Sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai pekerja yang agung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggelari Rasulullah dengan akhlak yang baik. Jadi dengan memahami seorang Nabi, diharapkan kita selaku umat Islam dengan memahami seorang Nabi, kita bisa tahu seperti apa indahnya akhlak Rasul. Dengan harapan kita bisa mengkopikan akhlak beliau, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin rahimakumullah, cukupkan sekian saja yang dapat saya sampaikan tentang Maulid Nabi yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari kehilapan pribadi saya sendiri. Juga mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucapkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari saudari Siti Jainab, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan nih, panjang nih. 12 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Abdul Qadir Hasan SPDI yang beliau tidak ada di sini. Yang saya muliakan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Bapak Junaidi SPDI SPD yang beliau juga tidak ada di sini. Yang saya muliakan Kepala Sekolah Madrasah Staniyah Darul Ihsan Bapak Eko Patiwane Eko dan SPD. Yang saya hormati guru-guru Madrasah Aliyah maupun Madrasah Stanawiyah yang telah berkenan hadir di sini maupun yang tidak dapat hadir, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan taufik, hidayah dan inayahnya juga sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini. Dan kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini, yakni minal zulumati ilan nur. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada hari ini kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya memohon izin kepada guru-guru sekalian untuk menyampaikan ceramah singkat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Misal, kambing disuruh nyontoh ayam, bisa apa enggak? Masuk akal enggak? Jadi kambing itu nyontohnya kambing, ayam nyontohnya ayam, dan manusia nyontohnya manusia. Maka dari itu Nabi kita juga manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, tapi manusia. Kalau seandainya kita manusia,
Jadi itu adalah alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh. Yang pertama, karena beliau manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia masuk akal kan? Yang kedua, karena akhlaknya yang sempurna. Nabi kita ini manusia utuh, tapi sungguh pun benar manusia, kualitasnya beda. Ini yang dinamakan basyarun akal basyari. Manusia memang, tapi jangan samakan. Bobot bibitnya beda. Contoh, kita ini manusia, kita tidur, tidur nggak? Nabi kita manusia, beliau juga tidur, tapi tidurnya Nabi hanya tidur mata, artinya nggak pernah tidur. Kalau tidurnya kita, contoh lagi, kita manusia keringetan. Nabi kita pun manusia keringetan, tapi keringatnya Nabi harum, wangi, bau minyak kasturi, yang belum ada parfum. Keringat kita berbeda kan? Jadi ada alasan kenapa Nabi Muhammad jadi contoh. Lalu apa yang mau kita contoh daripada legenda Nabi? Banyak, tapi sini saya menyampaikan 3 saja. Yang pertama, Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang-orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan seorang bayi tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantaranya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil sudah ditempa dengan kesusahan. Yang pertama, lahir ke dunia tanpa melihat sosok ayah. Yang umur 6 tahun ditinggal ibundanya, umur 9 tahun mengembala kambing. Nabi kita itu kajian tegar, tahan bantingan terhadap kesusahan. Jadi kalau kata orang itu, orang yang sudah biasa susah, ketemu susah itu biasa aja. Contoh, kita di rumah sering makan sayur kangkung, ke rumah teman dikasih makan sayur kangkung, biasa aja, karena itu makanan kita. Tapi kalau seandainya kita ke rumah teman dikasih makan daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging, pasti nampak kan? Jadi jangan takut susah. Hidup ini keras, biar kerja keras banting tulang, jangan takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu ibadahnya. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah mendapat jaminan ampunan dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malamnya sampai bengkak kakinya karena rajin sujud, Rasulullah. Aspek ibadah. Hadirin, hamba Allah atau bukan? Hamba Allah atau bukan? Kata siapa? Kalau kata diri sendiri itu berarti ngaku kan? Ngaku mah boleh, tapi diakui atau enggak kita belum tahu. Contoh, kalian kenal sama Presiden Jokowi? Presiden Jokowi kenal sama kalian? Itu, jadi orang ngaku itu boleh, tapi diakui atau enggak kita belum tahu. Ngaku mah murah, tapi diakui itu mahal. Saya hamba Allah, kata saya. Betapa banyak orang yang mengatakan hamba Allah, tapi perbuatan mengatakan ia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba syaitan, budak nafsu. Gak sesuai ucapan sama perbuatannya. Rasulullah saja yang sudah dijamin surga untuknya masih beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang manusia ini yang mengatakan hamba Allah, tapi perbuatan tidak pernah mengerjakan perintah Allah, tidak pernah menjauhi larangannya? Apakah kita bisa diakui sebagai hamba Allah? Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang wajib kita contoh adalah akhlaknya. Rasulullah SAW merupakan orang yang paling tinggi akhlaknya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, bahkan ada kalimat akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.
Modal utama perjuangannya adalah akhlak, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Rasulullah mengajak, bukan mengejek. Rasulullah merangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan sentimen. Tujuannya adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya basyaru wala tunabbiru, yusiru wala tu'asyiru. Gembirakan orang lain, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah tapi berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Itulah oleh karena itu sangat penting menjaga nilai-nilai akhlak. Dari apa yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa manusia termulia yang patut kita contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang amanah. Bahkan sebelum beliau diangkat diutus menjadi rasul, beliau juga termasuk orang yang jujur dan amanah. Dan ibadahnya yang sudah dijamin surga untuknya, tapi beliau masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlaknya yang sempurna, maka jadilah kita seperti Rasulullah SAW yang memiliki akhlak yang sempurna. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita masih bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demikian yang dapat saya akan sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon ditambahin. Apabila ada kelebihan ambil aja saya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah selanjutnya dari Abil Ibnu Baidillah, wakil tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum saya berbicara di depan, saya minta izinnya dan saya hormati guru-guru MTS Darul Ihsan dan MA Darul Ihsan semuanya. Saya minta itu untuk berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah ceramah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliaulah kita bisa berkumpul semua di sini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa mendapat berkah dan rahmatnya dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan uraian ceramah tentang hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau saya sampaikan tidak cukup untuk 1 jam saja, panjang. Tetapi aman saja saya singkat semuanya dengan kesimpulannya yang berjudul 5M. M yang pertama yaitu mencontoh. Maksudnya adalah kita sebagai umat manusia harus mencontoh sifat dan akhlak dari Rasulullah SAW. Karena apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Oleh karena itu kita sebagai umatnya harus mencontoh dan sudah terjamin tauladan dan suri tauladan yang baik. M yang kedua yaitu mengubah. Perubahan apakah yang dimaksud di sini? Perubahan yang dimaksud di sini yaitu berhijrah
dari yang negatif menjadi kebaikan. Seperti contohnya saja kita berhijrah dari yang malas belajar menjadi rajin belajar, dari yang malas melaksanakan ibadah sholat menjadi rajin sholat, dan dari malas untuk membaca Al-Quran menjadi rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu membiasakan. Ketahuilah kawan-kawan, sesungguhnya amalan yang sedikit tetapi rutin dilaksanakan itu lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan yang banyak sekaligus tetapi jarang dilakukan. Contohnya saja puasa Asyura pada bulan Muharram tanggal 10. Itu sehari saja tetapi rutin dilaksanakan sangat berfaedah dan bermanfaat daripada amalan yang banyak sekaligus tetapi jarang kita lakukan. Yang keempat yaitu adalah membaca Al-Quran dan hadis. Dua wasiat ini atau bahasa kerennya SOP, Standard Operational Procedure, yang berlaku di segala zaman, yang menjadi pedoman agar kita selamat dari dunia dan akhirat. Dan yang kelima sekaligus terakhir, yang kelima ini yaitu marilah sama-sama mengucapkan selawat dan lantunan kepada selawat besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan kesimpulannya dari ceramah saya ini, semoga kita bisa mengamalkan 5M tadi. M yang pertama tadi mencontoh, M yang kedua tadi itu mengubah, M yang ketiga membiasakan, M yang keempat membaca Al-Quran dan hadis, M yang kelima mengucapkan salawat serta salam. Dan alhamdulillah kita bisa merayakan acara pada Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Ternyata saya pikir tidak sampai cukup itu saja, sebab terselenggaranya acara ibadat awan, perihannya acara laksana hujan, pelanginya adalah mutiara hikmah dan perubahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ceramah selanjutnya dari saudari Nurika, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Abdul Qadir Hasan, yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Bapak Junaidi SPDI SPD, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Darul Ihsan Bapak Eko Matiwani Ekoran SPD, serta para dewan guru sekalian baik MA maupun MTS, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang memberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, international leader of leaders, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga bertemu dengan Pak Zainuddin yang tanpa kepala.
Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan pakaian saya yang sederhana ini, bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini. Masya Allah. Tapi berdirinya saya di sini untuk belajar menyampaikan beberapa patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata yang insya Allah akan saya beri judul cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tahu bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita? Salah satu cinta Rasulullah SAW kepada kita yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk orang tua kita, ayah ibu kita, tidak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati tidak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Lalu bagaimana cintanya Rasulullah itu? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Abasa ayat 34 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Hari di mana seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istrinya lari dari suaminya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin, pada hari itu semua orang sya'nu yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan diri sendiri. Bahkan kita yang dikuburkan nanti sebelahan sama orang tua kita saja, ketika dibangkitkan kita tidak akan melihat ke arah mereka. Begitu pula mereka tidak akan melihat ke arah kita. Misalnya si fulan, dia melihat kita, dia tahu ini anak saya, ini orang tua saya, ini saudara saya, ini sahabat saya. Dia tahu, tapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia tidak akan mempedulikan kita. Bahkan naudzubillah, ketika kekasih, orang tua atau sahabatnya diseret di sebelahnya, dia tidak akan bisa menolong. Karena dia mementingkan yang penting aku selamat, yang lain dia terserah. Kecuali Rasulullah SAW, beliau adalah satu-satunya orang yang paling sibuk hari itu. Beliau mondar mandir, sibuknya luar biasa cuma satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling sibuk. Dan sibuknya beliau juga bukan karena beliau mengurus diri sendiri. Lantas, bagaimana sibuknya beliau? Ketika lagi di padang mahsyar, semua orang dibangkitkan, Rasulullah bangun. Yang pertama kali beliau cari bukan keluarganya, bukan anak istrinya, bukan sahabatnya, tapi siapa? Kita umatnya. Beliau langsung mencari kita. Aina ummati, aina ummati, di mana umatku, di mana umatku? Setelah beliau ketemu kita, beliau kumpulin semuanya. Kemudian beliau datang ke hadapan Allah, beliau sujud dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah mengatakan, Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, sal tutoh, mintalah akan kuberi. Kata Nabi
pasti melupakan kita, dan karena kita juga pasti akan melupakan mereka. Dan di situ memang semua orang saling melupakan, dan melupakannya itu bukan karena Allah mencabut ingatan dan memori kita, tapi karena memang kita yang mementingkan diri sendiri, kecuali Rasulullah SAW. Di mana umatku ya Allah? Di mana umatku ya Allah? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu besar cinta Rasulullah SAW kepada kita. Beliau tidak lupa kepada kita, padahal beliau kenal kita saja tidak, bahkan kita saja jarang bersolawat kepada beliau. Tapi beliau tidak pernah mengatakan, ya Allah, selamatkan saja umatku yang mau bersolawat, yang tidak mau tidak usah. Tidak, beliau tidak mengatakan hal itu. Yang ada iman sekecil biji sawi, iman sekecil biji jagung, iman sekecil biji kurma. Gak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Dan bahkan beliau juga tahu bahwa tidak semua dari kita setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng, yang marah ketika tentang beliau diselewengkan, yang marah ketika beliau dihina. Tidak semua dari kita setia kepada beliau, tapi beliau tetap mencintai kita, dan bahkan beliau menganggap kita seperti keluarganya sendiri. Masya Allah, ini baru cinta Rasulullah, belum lagi cintanya Allah kepada kita. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, marilah kita bersolawat bersama-sama. Wahai hadirin sekalian, maukah selamat di akhirat? Salawat Nabi kita lantunkan agar kelak mendapat syafaat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah di akhir bariyah Allah. Masya Allah, semoga keluarga, sahabat, dan kita sebagai umat yang mengikuti sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah, dan yang salah, hilaf atau keliru datangnya dari diri saya sendiri. Karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari salah, dosa, dan hilaf. Undur maqala walatas maqala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adapun drama selanjutnya dan sekaligus pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan, kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dua aja lagi lah. Dua aja lagi. Sekarang banyak tadi bawa cara mana juga? 5 orang coba maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sayara dituhu, man ahabba ila Allah faqad dikruh, man ahabba ila Rasulih faqad dikruh, man ahabba ulama yad'uhu. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada sehingga pada hari ini dapat berkumpul di ruangan madrasah ini dalam rangka memperingati ulang tahunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kalinya salawat dan salam yang ditujukan bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau, dengan harapan kita semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada Madrasah Aliyah serta Dewan Guru staf Madrasah Aliyah, yang terhormat kepada Madrasah MTS Darul Ihsan serta guru staf MTS serta karyawan yang saya hormati, yang terhormat para siswa-siswi yang Bapak banggakan dan sangat Bapak sayangi. Kemudian daripada itu kita adalah salah satu pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah salah satu pencinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan fisik maupun jahiliyahnya itu harus dari psikologi kita. Itu salah satu juga cinta kepada Rasulullah. Karena kalau kita mengatakan cinta, namun tidak ada bukti fisiknya, berarti cintanya tidak palsu kan? Tidak palsu. Makanya kata Rasul tadi, barang siapa cinta kepada Allah, man ahabba ilallah, itu penjabarannya lah Rasul Jibril, maka banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah. Nah, pentingnya artinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan salah satu cinta kepada Allah. Zikir la ilaha illallah atau Allah itu salah satu buktinya. Jadi kalau penjabaran masih banyak lagi penjabarannya itu. Terus sedikit aja lah, karena Bapak Aris sebentar aja. Karena tadi saya bicara 5 ulang sudah. Cukup aja sudah. Tidak. Jadi Bapak itu terlalu banyak lagi sedikit aja. Jadi kalau penjabaran itu luas lah. Bukti kepada Allah melalui sholat dan waktu. Kemudian bukti kepada Allah sahabat Rasulullah Ramadan sama itu. Kira itu berceramah dan wah. Itu banyak lagi kalau dengan berbeda dan lain-lain bahwa kita cinta kepada Allah itu. Kemudian cinta kepada Rasulullah, man ahabba Rasulullah, pada sebelum kita kepada Rasulullah, Rasul berdua ingat kepada Rasulullah banyak-banyak itu baca salawat, hamsi dan lain-lain sebagainya. Di antaranya yaitu salawat hamsi atau tiba atau berjanji atau meluk azam atau membaca burdah sama itu.
Itu tujuannya kepada Rasulullah semua itu. Jadi maulid jangan dibedakan. Sama tujuannya adalah memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya ada kadang-kadang orang beda-bedakan maulid itu sama tujuan kepada Rasulullah. Nah, tujuan kepada Rasulullah. Selawat berapa kali sehari? Ya, karena kata Rasul dalam kitab Ta'lim Al-Qalam itu, Man sallallahu alaihi wasallam asran. Apa? Man sallallahu alaihi wasallam marratan asran. Mungkin salah itu dalam kitab Ta'lim Al-Qalam itu. Jadi kalau selawat satu kali marratan, satu kali, maka dibalas Allah oleh Allah membalas pahala 10 pahala. Satu kali selawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya 10 mendapatkan pahala atau rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita baca 10 kali selawat berarti 100 rahmat. Membaca selawat sekali berarti 1000 rahmat. Membaca 1000 kali selawat orang yang disuruh oleh kata Allah, kata Rasulullah kan haram biasanya atas neraka. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat tadi. Nah, jadi ada jaminan dari Rasulullah. Jadi kalau kita lebih selawat 1000 sehari, maka haram jasanya ala nar kata Rasulullah. Haram larangannya atas apa jasanya atas neraka kata Rasulullah. Itu hikmah selawat lah. Makanya selawat jangan dilepas-lepas. Nah, itu amalan bacaan, berjalan amalan bacaan baru ilmunya lagi. Nah, makanya ilmunya juga perlu diperdalami, dihayati, dalami, dipahami, dijabarkan, itu ilmunya lagi. Beda lagi. Nah, supaya baca selawat itu mah kita usul, seakan-akan kita berhadapan dengan Rasulullah SAW. Jangan kita baca selawat, hati ingat yang lain, berarti kan ada usul. Sama baca hawasian, penghasian Tuhan. Jangan terlena di gendangnya. Mendengar bunyi gendang itu ambil ya. Tapi Rasulullah lupa. Nah, jangan seperti itu. Ini masukan dari Bapak ya, agama hawasian. Jadi begitu kita baca selawat, asraha atau selawat bahasa syair, tetap hati kepada Rasulullah. Saya baca ya Nabi salamu alaika. Alaika itu kan tapnya mukhatab itu. Bahasa kita berhadapan dengan Rasulullah. Alaika, atas engkau ya Rasulullah. Itu nanti berhadapan dengan Rasulullah. Jadi kita sebagai sahabat hafsi itu asraka berdiri itu seakan-akan kita bukan seakan-akan menyambut datangnya Rasulullah SAW kehadiran sedikit ya. Maka kita pendirian itu penangikannya seperti itu. Juga alaika dari itu tapnya menghatam ilmu itu artinya kita berhadapan dengan Rasulullah. Anta alaika itu sama dengan anta, engkau. Nah itu jangan lupa. Atau asik digentang itu jangan, hati tetap kepada Rasulullah kalau kita mau menilai dan dapat Rasulullah SAW. Karena kan saya juga punya kepada Rasulullah. Itu kan sebab sudah kepada Rasulullah itu banyak kalau saya itu. Mustafa juga Rasulullah juga itu beda lain. Nah, jadi kita mudah-mudahan mudah-mudahan ada kata Rasulullah di alih ini bertambah berkah daripada Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah. Hati berada itu apa? Merubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Itu berapa? Dulu sudah sholat, sekarang berkat Rasulullah mulai salat lima waktu. Ya Allah. Dulu menyabu misalnya, menjual sabu-sabu anak aliyah, sekarang taubat sudah.
Berarti Bapak menyebarkan sama-sama atau menyambut sendiri. Itu berkatnya kan? Seperti itu. Karena saya dengar ada mantan alia berdua sabu-sabu. Iya banyak nah itu ada. Makanya kan menyedihkan ini. Menyedihkan. Saya itu benar-benar lagi tapi tahu aja ada informasi. Jadi jangan anak-anak makanya bahwa bilang waktu ngajar di kelas itu jagalah pergaulan. Iya, kita bergaul dengan orang yang baik, sama juga orang yang baik. Tapi kalau kita bergaul orang yang punya wangi, kita salah wangi, ya Allah. Nah, tapi kalau kita bergaul orang yang nakal, maka dia bukan seorang nakal juga. Pasti sudah bertambah ketularannya. Tapi kalau Anda bergaul dengan seorang ulama yang betul-betul ada ulama ulama yang harus nabi, seorang kamu menjadi orang-ulama juga, dan menjadikan ilmu yang kamu dapatkan itu berkah karena ulama tadi. Itu. Maka tadi kan kita bicara kepada ulama, ikuti ulama tadi, jangan menyalahi beliau. Itu jangan karena ulama apa tadi? Polis nabi-nabi kayak orangnya ini. Nah yang jelas orang itu kan ulama akhirat bukan ulama dunia. Ulama akhirat artinya dakwah ke sana kemari hanya mengharapkan ridha Allah dengan Rasulullah. Balik walau mana ayatan kata Rasulullah. Sampaikan kata Rasulullah daripada aku. Walaupun ini satu ayat ini orang kayak apa? Ini harus ikhlas. Jangan mengharapkan pemberian dari orang yang mengundang kita. Kalau perlu kita nyumbang, kan nggak gitu. Nah, termasuk saya kayak gitu lah. Kalau sudah ceramah nanti mudah-mudahan kayak gitu semuanya guru-guru nih, para ulama sekarang ini. Dan disitu letaknya barakah sama kalian murid siswa-siswi kalian. Misalnya guru berikan nasihat, memarahi. Nasihat marah-marah karena kalian melanggar peraturan sekolah, kata tadi sudah diapa melanggar kata tadi sekolahnya. Itu bukan marah karena benci, karena marah sayang. Jadi sampai kalau makan kisah dan orang tuanya lapor, aku dimarahi di guru pada guru bukan menghina. Nah, yang kedua, kesini guru mencoba sedikit saja dibilang tempeleng. Nah, situ letaknya barakah sekarang hilang itu. Orang tua terutama datang sekolahan malam-malam dan dulu di situ letaknya putus berkah ilmu kepada siswa. Nah, makanya jaga adab lah, adab. Kalau kita bayangkan orang tua atau guru marah-marah di sekolah itu kita kadang-kadang berlaku ke orang tua rumah dimarahi. Orang tua kita marah, lagi sih dia ngomong. Nah, itu kalau kita mainnya orang tua turun membawa dan sekolahan guru dimarahi, padahal itu kan salah satunya memutus barakah guru kepada siswa itu. Makanya kalau kalian baik guru, kita kalian salah. Apakah guru itu ada kan guru itu memarahi guru tanpa ada kesalahan? Berarti guru itu kan marah seperti ya apa? Nah, saya guru malah marah. Sesuatu di rumah saya dimarahi, tapi gurunya kan ada lagi. Pasti guru kamu kan pasti ada masalah, ada kesalahan. Pasti sudah itu. Nah, makanya jagalah adab kepada guru kalian. Karena guru adalah orang tua yang kedua. Pertama orang tua kandung kalian, yang pertama ini. Yang produksi kalian orang tua kalian pertama itu. Dia kadang-kadang tidak mengajari apa-apa. Orang tuanya orang tua yang tidak tahu apa-apa, bisa mengajar lah. Baca Quran nggak bisa, sembahyang tidak bisa. Apa yang diajarkan? Makanya silakan kita baca guru untuk membina, merubah karakter kalian yang tidak baik menjadi baik. Itu guru tugasnya. Nah makanya tidak ada dengan guru. Guru jangan jadikan musuh, jangan mengadiran dengan guru. Kenapa guru gitu gini jangan. Nah ini untuk sekolah, karena aliannya kan sudah mempunyai karakter yang
pendidikan agak bagus sudah, jadi harus dimasukkan ini, jangan sampai dengan guru itu berani menentang apalagi memusuhi. Ingat itu, orang yang mendapatkan barakah guru tadi itu. Sekarang banyak dari murid Bapak juga nih. Banyak sering mantan murid mengajar di sini. Bukan mantan murid lah, bukan mantan murid. Karena seorang guru dengan murid tidak ada putus hubungan sampai mati, tidak ada putus hubungan. Itu. Makanya tidak ada istilah mantan itu bekas guru. Tidak ada, itu tidak ada dengan guru. Ingat itu. Itu bekas guru saya di aliyah, bekas guru saya MTS, bekas guru saya di SD, D3, bukan batas. Guru tanda itu guru saya, kayak gitu. Ingat itu. Itu guru saya dulu di aliyah. Nah, jangan sampai Anda mengatakan itu bekas guru, itu tidak ada itu. Berarti bisa putus sebelum antara guru dengan muridnya. Kayak bagaimana? Berapa orang luluskan di aliyah ini, bagaimana masih bujangan masih? Iya, bagaimana kalau kawin lagi? Banyak yang nanya anak aliyah pilih mana? Jangan cara kita dulu pada siapa? Iya. Ya orang berkawin. Dulu pada kiamat sudah jangan kena-kena orang berkawin. Nah itu adalah, ingat itu. Jadi saya kita berumah dengan guru dalam musuh lah. Dia aliyah di MTS, TSD, D3 Al-Quran, kita ada orang tua kalian, guru kalian. Itu guru itu tidak akan putus seakan-akan dia itu ada benang merahnya sampai masuk kubur. Itu. Karena guru itu kan memberikan ilmu, makanya kan amalnya ada beberapa tiga kan. Nah, termasuk ilmu yang bermanfaat diajarkan guru sebanyak itu terus soalnya pahala itu seorang guru tadi. Itu terus amal dia. Makanya guru-guru untuk mulai setelah belum gaji sedikit gajinya dari banyak kesini gajinya honornya dikit-dikit. Tapi barangkanya ada itu. Baju aja saya gaji 1.200 saja. Baik itu juga 700 sama. Lainnya 7,5, 800 dari yayasan lah, dari yayasan. Tapi apa mereka tetap bertahan, alhamdulillah. Berarti kan mereka itu memang ingin mengambilkan dirinya ke menteri ini. Alhamdulillah, jadi saya bersyukur kepada Allah masih banyak guru-guru yang mau mengajar di sini tanpa mengharapkan honorer yang tinggi. Nah, itu salah satu juga berangkat guru kalian. Nah, itu. Kalau harapan gaji yang cukup, tapi Allah mencukupkan. Insya Allah lah. Makanya doakanlah guru-guru sarang guru yang cepat jadi. Jadi honor guru pertama ini jadinya. Itu kan tujuan saya bawa itu hanya untuk honorer guru, untuk sekolah, bukan untuk bapak. Nah itu. Itu tujuannya tidak lain hanya untuk pendidikan. Nah, jadi kesimpulannya, cintailah Allah, cintailah Rasulullah, cintailah ulama, dan cintailah guru-guru kalian, dan jaga adab kepada guru kalian agar mendapatkan berkah ilmu guru-guru kalian. Mudah-mudahan dengan berkat maulid ini kita mendapatkan berkah guru-guru kita yang dulu sampai sekarang, dan berkat Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua kita, guru-guru kita, tata kita, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengarkan oleh Nabi besar Muhammad pada hari ini, dan mudah-mudahan sebanyak keampunan Allah Subhanahu Wa Taala berkat Rasulullah SAW. Demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim
والهداية والاستقامة والخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا وسلم اعتقادنا وسلم توحيدنا وسلم جسدنا وسلم روحنا وسلم أرزاقنا إلى خير اللهم يسر لنا أمورنا يسر لنا أمورنا يسر لنا أمورنا ما أرعت في قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Masuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara minta maaf, minta halal, minta ridho apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya akhiri wabihi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibalikan nasinya dan tahunya. Pelajaran berangkat kerja supaya rata. Beginiannya nasinya. Untuk ibu guru kita ke kantor aja. Lewat guru sini dipersilakan ke kantor. Jangan yang berabut.